Bener. Buat ngulek cabe, bener atau salah? Buat ngelempar anjing, bener atau salah? Bener. Kenapa bener? Karena dia yang ngasih. Tadi harusnya kalau Mbak mau lebih cerdas, Mbak bilangnya begini, jangan tanya sama yang ngasih, enggak, tapi Mbak langsung bilang ke saya dong, Mas kasih nomor HP yang ngasih, saya tanya sekarang juga, gitu. Insya Allah enggak saya kasih. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi ada menjawab, ada menebak. Yang barusan kita lakukan adalah menebak. Kalau cuma menebak urusan hari ini mau pakai baju warna apa, salah nggak apa-apa. Tapi coba bayangkan kalau yang ditebak adalah cara didik anak. Habis itu anak jadi durhaka. Ngerti sampai sini maksud saya? Yang ditebak adalah bagaimana cara kemudian kita berkehidupan, membangun negara. Ditebak coba gimana coba endingnya? Hancur berantakan. Bisa difahami? Oke. Mau tahu jawabannya? Ini saya punya videonya. Orang yang ngasih langsung yang mau kasih tahu ke antum semua. Siap? Tapi untuk biar seru-seruan, coba tebak lagi dalam hati. Coba pikirkan dalam hati satu jawaban lagi. Sudah? Dalam hati sudah? Biar nanti antum tahu seberapa nggak mungkinnya si nebak itu benar. Bisa difahami? Sudah dapat jawabannya nih? Sudah coba tebak lagi? Oke, kita lihat videonya berikut ini. Perhatikan ya, ini saya nggak bohong ini. Pas dia mau ngasih, saya langsung kemudian bilang, bentar-bentar, pakai dulu. Saya syutingin dari awal, nanti kemudian saya mau tanya. Jadi saya sama sekali nggak set jawaban dia. Ini jawaban dia aslinya begini. Kita lihat ya. Kita lihat videonya berikut ini. Di Solo ini kejadiannya. Lihat. Jawabannya apa tadi? Biar kelihatan keren, maco, gahar, liar, brutal. Ada punya jawaban begitu tadi? Berarti maksud saya? Itulah sampai kenapa sampai sekarang jam ini nggak pernah lepas dari tangan saya ya. Nggak ada yang berhasil. Lah kenapa? Karena ada jutaan pilihan antum untuk jawab itu semua. Ulang tahun bisa, dapat door prize bisa, gitu kan ya. Suka warna merah bisa, segala rupa bisa. Tetapi yang betul bukan masalah yang mana, tetapi siapa yang berhak menjawab. Maka ketika kita ingin bertanya tentang diri ini, dari mana kita diciptakan, untuk apa kita hidup sekarang ini, dan mau kemana kita setelah ini, tanya sama sumber yang pasti benar itu siapa? Pencipta manusia. Jangan ditebak sendiri. Wis Thomas, Islam ki sing penting sholat. Wong Islam ki ya sholat. Isya, S subuh, L lohor, A asar, M maghrib. Islam itu kalau sudah sholat 5 waktu berarti sudah Islam. Sudah sholat 5 waktu berarti sudah Islam. Pertanyaannya, ini kata yang punya agama Islam atau tebakan kita? Itu yang harus dicari jawabannya. Siapa yang ngomong itu penting. Bisa difahami ya? Siapa yang ngomong itu penting. Nih, saya kasih sesuatu hal yang tidak masuk akal. Antum jalan keluar, tiba-tiba orang di parkiran bilang begini, nggak tahu nih dia siapa. Orang di pinggir jalan bilang begini, Mas, pergi dari Indonesia. Lah kenapa? Ini sebentar lagi kita akan diserang sama Cina misalnya, atau sama negara mana gitu. Kapal-kapal induk sudah mengepung Pulau Jawa. Ini di Laut Selatan sudah mau diserang kita. Kalau 2 kali 24 jam Mas nggak pergi dari Solo, nggak keluar negeri, kita habis Mas, hancur semuanya, binasa. Antum mau pergi dari Solo? Mau pergi nggak? Mau nggak pergi dari Solo? Dengan orang pinggir jalan ngomong begitu, mau pindah dari Solo? Siapa dia? Tapi lucunya, menariknya, antum jalan lagi 200 meter, ketemu sama orang, ngomong hal yang sama. Setelah diperhatikan orangnya, ternyata yang ngomong Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI Republik Indonesia. Antum mau percaya atau tidak? Bisa difahami sampai di sini? Dua hal ini sama-sama tidak masuk akal, tapi kenapa yang kedua antum percaya?
karena yang ngomong Panglima TNI. Bisa difahami? Bisa difahami sampai di sini? Antum ke dokter, pernah nggak ketika kemudian dikasih obat terus antum protes? Dok, kenapa antibiotiknya merek ini? Kenapa nggak merek lain? Ini kalau saya minum apa yang terjadi di badan saya? Molekul-molekul yang berubah ini apa, dok? Antum protes begitu apa tinggal bayar tinggal telan? Kenapa tinggal bayar tinggal telan? Karena dia dokternya. Maka ketika kemudian kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berkata, "Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba." Dan aku telah halalkan jual beli bagimu, tapi aku haramkan riba. Antum mau masih makan riba dengan dalih seribu dalih yang biasa manusia kemudian pakai? Tapi kan riba itu kan membuka lapangan pekerjaan, Mas. Wah, kalau nggak riba gimana mau punya usaha, Mas? Wah, gimana mau punya rumah kalau nggak? Antum mau pakai dalih atau mau ngikutin Allah Subhanahu wa taala? Itu baru cerita riba. Ada yang lebih aneh daripada itu. Ketika kemudian seorang nabi kemudian dimimpikan lewat mimpinya wahyu turun berupa apa? Perintah untuk menyembelih anaknya. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim ini menyembelih Ismail atau tidak? Ya, saya mau tanya, menyembelih anak yang sudah kita doakan bertahun-tahun, bahkan sampai tua renta baru dikasih sama Allah anak, lagi mungil-mungilnya, lagi lucu-lucunya kemudian disuruh disembelih. Saya mau tanya, itu masuk akal atau tidak? Itu tidak masuk akal. Tetapi kalau Allah yang sudah bilang sami'na wa ata'na, begitulah yang harus kita fahami atas batasan akal tadi. Maka jangan pernah ada yang bilang di ruangan ini poligami itu zalim. Itu sama dengan mengatakan apa? Bahwa Allah salah menurunkan syariat. Bisa difahami sampai di sini maksud saya? Jangan pernah bilang begitu. Karena kalau sudah yang ngomong Allah, mau Allah nyuruh kita gelinding-gelinding di jalan, mau Allah kemudian suruh kita misalkan berpanas-panasan setiap hari. Kita mau panas-panasan setiap hari nggak? Kenapa? Karena sudah Allah yang suruh. Bisa difahami sampai di sini? Nah, itulah kemudian alasan kenapa agama ini, akal ini diturunkan. Kenapa akal ini diturunkan? Allah jelaskan dalam banyak sekali surat firman di dalam Al-Quran nih, banyak sekali. Salah satu yang terkenal itu sudah saya baca, surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya, liulil albab. Siapa ulil albab ini? Siapa orang yang berfikir ini? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang kemudian dalam keadaan tegaknya, duduknya, berbaringnya, dia selalu mengingat-ingat Allah penciptanya. Sambil kemudian berkata, ya Rabbana ma khalaqta hadza batila, ini enggak ada yang sia-sia yang kamu ciptakan ini. Subhanaka faqina adzabannar, maka selamatkanlah aku dari api neraka. Percaya berarti orang ini atas neraka? Percaya. Pernah ngelihat neraka? Pernah datang ke neraka? Pernah tahu kalau misalkan betul-betul neraka itu ada? Belum. Tapi kenapa muslimin percaya sama neraka? Karena Allah yang bilang. Bisa difahami sampai di sini? Ada ibu saya pernah cerita sama saya, tahu nggak Dit? Saya dipanggilnya kan Adit. Tahu nggak Dit? Waktu kecil kamu pernah punya cita-cita jadi apa? Jadi apa mah? Katanya kamu sendiri bilang kalau cita-citamu tuh mau jadi robot. Jadi waktu kecil cita-cita saya pengen jadi apa? Robot. Saya ingat nggak? Enggak. Tapi kalau ibu saya yang bilang, saya percaya atau tidak? Kenapa? Karena dia yang tahu tentang masa kecil saya. Saya sudah lupa tentang masa kecil saya. Bisa difahami sampai di sini? Maka kalau Allah bilang surga, Allah bilang neraka, Allah kemudian suruh kita sholat, Allah suruh kita haji, sami'na wa ata'na, karena dialah yang mengetahui segala sesuatu. Berarti fungsi akal Allah turunkan bukan untuk menentukan kebenaran, tetapi untuk apa? Untuk menemukan Allah yang maha benar, di mana dengan itu dia akan menentukan segala kebenaran, memutuskan segala yang salah yang kemudian harus kita jauhi, segala benar yang harus kita jalankan. Di sanalah kemudian turun Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda antara baik dengan yang buruk. Hudalil muttaqin la raiba fi, nggak ada yang salah di dalamnya. Kenapa? Karena Allah yang bilang. Nah, itulah kemudian kajian lumayan panjang kita tentang akal hari ini. Itulah berharganya akal. Maka jaga ini baik-baik agar apa? Agar kita tidak salah pakai, kita tidak kebablasan. Bisa difahami ya? Ada hal yang bisa dibahas akal, ada yang tidak. Terakhir contoh, ada mobil lewat.
Nih ya, bayangin ya, bapak semua, ibu semua lagi di pinggir jalan, ada mobil Honda Jazz warna merah lewat, seret, sampai di ujung perempatan belok ke kiri dia. Oke, saya mau tanya sama bapak, Pak, warna mobilnya apa? Bapak bisa jawab nggak? Bisa nggak? Bisa kan? Bu, rodanya ada berapa? Ibu bisa jawab nggak? Bisa. Kalau saya tanyanya, Bu, itu di ujung jalan, mobilnya belok ke kiri itu mau kemana? Ibu bisa jawab nggak? Kenapa? Itu namanya batasan akal. Kalau ibu jawab pertanyaan itu namanya ibu nebak. Dan sekarang ini semua orang sedang menebak tentang hidup dia sendiri-sendiri, padahal ada yang maha tahu atas segala sesuatu, tapi dia nggak pernah bertanya kepada dia. Itu esensinya, semoga bisa didapatkan, dan semoga dari sini kita bisa lebih mudah taat kepada Allah, dan dari sini kita bisa tahu bahwa alasan bersyariat bukan hikmah. Ini contoh ya, ada orang ditanya, Mas, babi haram atau halal? Haram. Haramnya kenapa? Banyak orang bilang banyak cacing pita. Salah, bukan karena cacing pita babi itu haram. Babi itu haram karena apa? Karena Allah haramkan. Mbak, kenapa Mbak pakai jilbab? Iya Mas, soalnya kelihatan tirus pipinya. Bukan karena itu Mbak pakai jilbab, tetapi kenapa Mbak pakai jilbab? Karena Allah wajibkan. Bisa difahami? Jadi nggak perlu kemudian dibahas, wong Indonesia ini beda sama Arab, orang kita ini iklimnya beda sama dengan Arab. Arab mungkin panas banget, makanya harus kemudian pakai jilbab. Kalau di Indonesia kan ya nggak terlalu, ada Malang, ada Jogja, ada Solo, nggak perlu dibahas. Yang perlu dibahas yang ngomong Allah atau bukan. Kalau yang ngomong Allah, sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya mungkin masih ada 5-10 menit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini itulah pentingnya akal, dan banyak sekali mungkin banyak yang belum memahami bagaimana menggunakan akal sebagaimana tadi disampaikan dengan Pak Mas tadi ya. Makanya kalau kita mempunyai informasi yang macam-macam. Jadi kita yang sekarang itu kan adalah sekumpulan informasi kita di masa lalu. Makanya jangan heran kalau ada anak-anak kecil itu lebih banyak hafal apa ya, marsnya Perindu gitu kan ya. Di mana-mana langsung nyanyi Mas Perindu, dia nanti itu terus. Nah, kalau anaknya Ustaz Adija yang itu diapalin apa? Ya setiap hari kita tanya murtal. Maka kalau ingin anaknya akalnya kemudian jadi hafal yang Quran, sekalinya murtal, bukan begitu aja. Nah ini Ustaz mungkin sudah ada satu pertanyaan dulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, ini saya baca dulu. Apa ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ini saya baca dulu ya. Ustaz, ini ada yang mau tanya. Anak ingin bertanya, anak memiliki sahabat dengan latar belakang pendidikan agama yang baik di keluarganya. Ya curhat ya berarti ya. Abangnya sahabat saya ini adalah influencer atau YouTuber. Ustaz Iman juga mau jadi YouTuber sih ya. Yang sekarang sudah terkenal. Semakin terkenal abangnya sekarang merambah ke musik, di mana sekarang sering manggung di klub atau bar-bar. Ya tempat bar lah ya. Yang agamanya baik saudara? Abangnya sahabat ini adalah influencer YouTuber, nggak ada agamanya baik. Sahabatnya yang agamanya baik. Ya, aneh adalah memiliki sahabat dengan latar belakang pendidikan agama yang baik. Oh ya, sahabatnya yang agamanya baik, tapi abangnya ini jadi influencer YouTuber yang sekarang malah sering main di klub atau bar. Ana memang tidak ada campur tangan, namun sangat disayangkan jika dia seorang influencer dan dijadikan panutan. Ana berhusnuzon bahwa dia tetap bisa menjaga diri. Namun bagaimana jika yang dia lakukan itu malah dicontohkan orang lain di luar sana karena dia kan influencer. Apakah yang Anda pikirkan terlalu berlebihan terhadap saudara muslim saya ini? Terus apa yang harus Anda lakukan Ustaz? Sedangkan saya tahu perihal hubungannya dengan 3F tadi. Baik, ini yang kemudian harus antum fahami ketika ada yang mau berdakwah. Sebetulnya kalau dibilang influencer, saya ini influencer. Saya ini orang yang membuat orang lain itu terpengaruh dengan kalimat-kalimat, dengan acara-acara yang saya isi dan seterusnya. YouTuber itu influencer, artis itu influencer, bapak itu influencer buat keluarganya, ibu influencer buat anak-anaknya. Saya waktu pernah tidur difoto sama istri saya, terus saya ngelihat foto saya lagi tidur itu, terus saya bilang begini, ya Allah, kok posisi saya tidur ini persis plek kayak ibu saya kalau tidur. Nanti nggak maksud saya? Pernah nggak saya punya niat tidur posisinya kayak ibu saya?
Enggak, tapi kenapa posisi saya kayak ibu saya? Karena setiap hari dari kecil saya ngeliatin ibu saya tidur dan itu menginfluence saya. Jadi harus teman-teman pahami bahwa tidak hanya si abang dari sahabat itu yang kemudian influencer, kita ini influencer. Mbak pakai jilbab panjang, di jalan mbak buang sampah sembarangan. Ada orang yang ngeliat, kira-kira yang disalahin mbaknya atau Islamnya? Islamnya. Idih udah jilbaban lebar buang sampah sembarangan. Berarti antum menginfluence orang tidak? Iya, antum membuat orang itu kemudian punya pemahaman tentang alah yang pakai jilbab aja nggak bener. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ada orang bilang begini, saya tuh nggak kepengen dakwah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Orang itu cuma akan ada dalam dua kondisi, dia mempengaruhi atau dia dipengaruhi. Itu saja, nggak ada lain. Maka kalau antum sedang tidak mempengaruhi, berarti antum sedang dipengaruhi. Maka antum harus pahami bahwa jangan menginfluence orang lain kecuali itu untuk membawa mereka mengenal Islam dan mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu adalah satu-satunya influence yang aman untuk kita lakukan. Maka parahnya yang tidak difahami oleh artis-artis dan khususnya YouTuber, di mana memang sekarang lagi banyak dan parah-parahnya, mereka nggak sadar bahwa yang mereka katakan itu menjadi contoh. Dan ketika orang itu mencontoh orang, maka orang ini akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa yang barusan Mas lakukan? Saya sedang menginfluence antum agar antum itu mau ngikutin Allah dan Rasulnya, bukan ngikutin saya. Karena manusia itu penuh celah, manusia itu penuh cacat. Mbak-mbak, ibu-ibu masih mau dengerin saya cuma karena satu hal. Apa? Karena cacat saya nggak Allah umbar. Karena aib saya Allah tutupi. Itu saja. Kalau Mbak Mas tahu aib saya, nggak mau duduk di sini. Maka saya tidak mau mengajak antum semua untuk ngikutin saya, tetapi antum semua saya ajak untuk ngikutin Allah dan Rasulnya. Nah, yang kemudian fatal dilakukan oleh para YouTuber adalah membuat orang mengikuti orang itu. Orang ini pakai kacamata, followersnya ikut pakai kacamata. Orang ini joget-joget TikTok, followersnya ikut joget-joget TikTok. Itu influencing. Bisa difahami sampai sini ya maksud saya? Bahkan ketika jempol antum mencet tombol likes, comment, share, itu adalah syarat atau cara antum untuk menginfluence orang. Bukankah postingan yang di likes, di love itu akan kemudian trending? Maka kalau kemudian jempol antum berpartisipasi dalam kemudian membuat postingan itu trending, berarti antum turut serta berdakwah atas apa yang postingan itu sampaikan. Kalau postingan itu mengatakan sesuatu yang baik, selamat antum dapat pahalanya. Kalau buruk, selamat antum dapat dosa jariahnya. Bisa difahami sampai di sini ya. Jadi ini bukan hal yang kemudian hanya dilakukan sama si kakaknya sahabat tadi. Kita semua influencer, walaupun dengan skala yang berbeda-beda. Nah, jadi ingat Allah kemudian katakan nanti di akhirat summa latus alunnah yauma idzin anin naim, dan kelak di akhirat Allah akan pertanyakan kepada apapun nikmat yang Allah beri kepada kita, termasuk nikmat followers, termasuk nikmat dilihat orang, didengar sama orang, itu akan Allah pertanyakan. Nah, kemarin kalau teman-teman perhatikan ada permasalahan, saya nggak nyebut nama ya, ada salah satu YouTuber yang lagi dipermasalahkan oleh banyak orang di Indonesia. Kemarin cukup lumayan trending. Gara-garanya sederhana, dia dan suaminya berkata bahwa semua agama itu baik. Ada yang tahu cerita tentang ini? Nah, ini masalah. Kenapa? Karena memang dia ngomongnya untuk dirinya dia bisa memahami maksudnya, bahwa semua agama baik kan belum tentu benar. Iya, tapi kan yang tahu kan cuma antum berdua. Yang dengerin ini dapatnya apa? Bahwa semua agama benar kok. Nah, ini yang jadi salah. Ngerti nggak maksud saya? Ini yang jadi berbahaya. Ini yang jadi berbahaya. Saya ngelihat banyak sekali orang yang juga menginspirasi orang lain, menceritakan kisah hijrah dia pakai jilbab, kemudian membuat orang itu terinspirasi untuk membuat orang lain pakai jilbab. Boleh atau tidak? Boleh. Cuma keplesetnya agak rawan. Lah kenapa? Kalau orang itu pakai jilbab gara-gara ngikutin artis, itu nggak ada pahalanya. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang kemudian beramal tanpa ada contoh dari aku, maka semua amal itu tertolak. Bisa difahami ya? Maka jangan ajak orang lain ngikutin kita. Yang paling aman ajak orang lain ngikutin Allah dan Rasulnya, ngikutin apa yang Rasulullah lakukan. Nah, itulah kemudian cara dakwah yang terbaik. Allahu a'lam bishawab. Ada satu lagi. Sudah cukup? Habis? Ya. Alhamdulillah.
Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Mungkin sebagai kesimpulan saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peka dalam hal menjaga akal, khususnya yang sudah punya anak, khususnya yang sudah punya keluarga. Bentengi diri ini dari akal-akal yang rusak gitu. Jangan sampai nanti datang ke ustadz bilang begini, "Ustadz, anak saya sudah nggak bisa diajak ngobrol lagi." Lah kenapa bu? Iya, pagi siang sore malam nyerang terus ustadz, main Mobile Legends gitu ya. Nggak kemudian bisa diajak ngobrol. Makan pun harus bawa handphone. Bapaknya pulang yang ditanyain bukan bapaknya, tapi yang ditanyain handphonenya masih hidup apa enggak ustadz. Ini terus gimana? Lah yang ngasih handphone siapa bu? Saya ustadz. Yang ngasih internet di rumah siapa? Saya juga ustadz. Yang kemudian tahu kalau anak ini main game tapi kemudian di awal-awal nggak dilarang siapa? Saya ustadz. Lah kan sudah cocok. Sudah dikasih game, dikasih internet, terus addicted main game, cocok atau tidak? Cocok. Maka bisa dipahami ya, kalau anak kita dekat dengan Quran, tidak mungkin di saat yang sama dia dekat dengan musik. Anak kita kepengen dekat dengan sirah nabawiyah, tidak mungkin di saat yang sama dia dekat dengan anime. Bisa dipahami? Karena itu bertolak belakang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.